Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Pada minggu ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi mengenai fermentasi. Nanti pada tanggal 6 dan 13 April kita akan mendiskusikan materi yang terkait dengan fermentasi, di mana materi yang akan dipresentasikan itu dibuat oleh mahasiswa. Mahasiswa dibagi menjadi 10 kelompok. Silakan pembagiannya ditentukan oleh ketua kelas dan nanti dikirimkan kepada saya melalui email atau melalui WA. Dan pada tanggal 6, sebelum tanggal 6, semua materi yang ditugaskan yang akan dipresentasikan dikirim ke Google Classroom. Sehingga pada tanggal 6 kita akan mendiskusikan apa yang saudara kerjakan dan saya sudah mendapat materi tersebut. Minggu pertama terkait dengan bagaimana fermentasi dapat mencegah proses pembusukan, dan pada tanggal 13 bagaimana saudara bisa menjelaskan produk-produk fermentasi yang akan kami sajikan nanti. Demikian penjelasan dari saya terkait materi fermentasi, dan nanti saya akan kirimkan ke salah satu mahasiswa yang terlibat di kelas teknologi pengolahan hasil perikanan mengenai Google Classroom, kode mata kuliahnya, dan tempat menyimpan bahan-bahan yang akan dipresentasikan sebelum tanggal 6. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita membicarakan mengenai proses fermentasi, kita bicara dahulu mengenai proses pembusukan ikan. Ikan adalah bahan pangan yang mudah mengalami proses pembusukan. Dalam waktu kurang dari 6 jam, ikan sudah mengalami penurunan kesegaran dan nanti akhirnya akan mengalami proses pembusukan. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia, maka proses penurunan kesegaran akan dapat dihambat, bukan dihentikan tetapi dihambat, dan pada akhirnya akan menyebabkan masa simpan atau proses kebusukan menjadi lebih lama. Nah, proses pembusukan ikan dapat berlangsung karena tiga cara. Yang pertama adalah secara fisik. Proses pembusukan dapat terjadi karena ikan mengalami memar, mengalami luka. Itu menyebabkan proses pembusukan berlangsung lebih cepat. Secara kimiawi, ikan juga bisa mengalami proses pembusukan manakala dia terkontaminasi secara kimiawi dengan zat-zat yang dapat menyebabkan proses pembusukan. Secara biologis, ikan juga mengalami proses pembusukan karena adanya aktivitas enzim. Enzim yang terdapat pada tubuh ikan berasal dari tubuh ikan itu sendiri atau berasalkan dari mikroba fermentasi, menghasilkan enzim fermentasi, sehingga ikan mengalami fermentasi. Itu yang diharapkan. Dan yang lainnya adalah mikroba pembusuk akan menghasilkan enzim pembusuk dan menghasilkan proses-proses yang berbau busuk. Kita sudah mengetahui bahwa di dalam tubuh ikan itu yang masih hidup terdapat sejumlah enzim, baik yang enzim
membusuk, enzim patogen, dan enzim menguntungkan atau enzim fermentasi. Dengan pengendalian-pengendalian yang dilakukan oleh manusia, maka kita dapat merancang agar mikroba fermentasi itulah yang akan dominan tumbuh, sementara mikroba yang lain atau enzim yang lain yang berasal dari tubuh ikan mengalami denaturasi sehingga dia tidak bisa berperan. Nah, terkait dengan hal tersebut, untuk memperlambat proses pembusukan, maka mikroba pembusuk ini perlu dihambat aktivitasnya, bahkan dibunuh, sehingga yang lebih dominan adalah mikroba fermentasi. Bagaimana cara menghambat mikroba pembusuk? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghambat atau membunuh mikroba, termasuk mikroba pembusuk. Yang pertama adalah temperatur. Kita ketahui bahwa mikroba itu terdiri dari dikelompokkan berdasarkan suhu, ada yang suhu rendah, suhu sedang, dan suhu atas. Nah, pada pengendalian suhu tersebut maka dapat diharapkan mikroba yang tumbuh. Misalkan suhu diturunkan, maka yang akan tumbuh adalah kelompok mikroba A. Kalau suhunya dipertahankan suhu kamar, mikroba yang tumbuh adalah mikroba B. Dan kalau suhu tinggi, yang akan dominan adalah mikroba C. Jadi kita bisa mengatur mikroba yang kita inginkan tumbuh. Dan mikroba yang tidak diinginkan akan mati atau terhambat dengan melakukan pengaturan temperatur. Yang berikutnya adalah kelembaban. Mikroba juga dapat hidup pada kelembaban tertentu. Bakteri diketahui dapat hidup pada kelembaban tinggi, jamur dan kapang bisa tumbuh pada kelembaban yang lebih rendah dari bakteri. Oleh karena itu, kalau kita bicara proses pembusukan pada ikan segar, pasti yang dominan adalah bakteri. Sedangkan kalau kita bicara ikan dengan kadar air rendah atau ikan olahan yang kadar airnya rendah, maka yang dominan menyebabkan proses pembusukan adalah jamur dan kapang. Hal lain yang dapat dilakukan untuk menghambat aktivitas mikroba pembusuk yaitu dengan cara penambahan bahan kimiawi atau senyawa kimiawi. Kita ketahui dalam penambahan senyawa tertentu dapat menghambat atau membunuh mikroba. Jadi dengan penambahan tersebut kita dapat menghambat proses pembusukan karena mikroba pembusuk mengalami kematian. Yang keempat adalah cara menghambat proses pembusukan dengan menambah mikroba antagonis. Mikroba antagonis ini bersifat bertolak belakang dengan mikroba pembusuk sehingga penambahan mikroba antagonis akan mengganggu aktivitas dan pertumbuhan mikroba pembusuk sehingga pada akhirnya mikroba yang kita inginkan yaitu mikroba fermentasi akan tumbuh lebih banyak sehingga proses pembusukan dapat dihambat lebih lama. Lalu bagaimana kita bisa menambahkan mikroba antagonis? Kita bisa menambahkan mikroba antagonis kepada ikan dengan berbagai cara, tetapi yang jelas mikroba antagonis atau bakteri asam laktat, karena mikroba antagonis biasanya didominasi oleh bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat ini akan berperan menurunkan pH. Dengan menurunkan pH, maka aktivitas mikroba pembusuk akan terhambat, termasuk juga mikroba patogen. Dengan demikian, maka yang dominan itu adalah mikroba antagonis atau dalam hal ini bakteri asam laktat. Kita lihat ada gambar mengenai hubungan antara pH dengan berbagai jenis mikroba. Nah, kita ketahui bahwa ini bakteri asam laktat mampu hidup pada
sedikit di atas 3 hingga 10,5. Nah, jika kita perhatikan maka jumlah sebagian besar mikroba pembusuk dan patogen tidak mampu hidup di bawah pH 4. Jadi dengan penambahan bakteri asam laktat, maka sebagian besar mikroba pembusuk patogen akan terhambat bahkan mati, kecuali jamur dan ragi. Hal kedua yang dapat dilakukan oleh mikroba antagonis adalah sebagai berikut. Ini adalah pertumbuhan mikroba. Lambat, cepat, akhirnya stasioner, tidak ada penambahan lagi, kemudian menurun. Ini kurva ini sudah dijelaskan pada teknologi penanganan hasil perikanan. Nah, bakteri asam laktat ini dapat menghambat aktivitas mikroba pembusuk dan patogen karena dia mencapai jumlah tertentu yang lebih dominan sehingga dia bisa mendesak aktivitas mikroba pembusuk dan patogen. Karena makin banyak dia mampu mendesak yang lainnya. Sehingga yang lainnya bakteri pembusuk dan patogen menjadi minoritas. Hal kedua yang dapat dimanfaatkan dengan penambahan bakteri asam laktat adalah senyawa antimikroba ya atau antibiotik yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Senyawa-senyawa antibiotik ini akan menghambat aktivitas mikroba patogen dan pembusuk. Yang menjadi masalah adalah kapan bakteri asam laktat ini mencapai jumlah maksimal sehingga dapat ditambahkan ke dalam tubuh ikan sehingga ikan mikroba pembusuk dan patogen pada tubuh ikan akan terhambat atau terbunuh. Juga kapan senyawa antibiotik atau antimikroba ini dihasilkan oleh bakteri asam laktat dalam jumlah besar. Jadi saudara ini saya nggak tahu nanti kelompok berapa yang akan menjelaskan bagaimana kita bisa menentukan titik di mana pertumbuhan populasi mikroba bakteri asam laktat menjadi dominan. Apa di sini, apa di sini, apa di sini, apa di sini, apa di sini. Jelaskan dengan jurnal pendukungnya. Nah, hal kedua dari kelompok yang sama, di mana produksi antimikroba atau antibiotik terbesar berdasarkan kurva ini. Jadi saudara silakan kelompok yang mana yang akan mengambil masalah ini, kemudian tentukan pada hari keberapa jumlah mikroba itu sudah mencapai maksimal, kemudian pada hari keberapa juga senyawa antibiotik atau antimikroba itu terbentuk secara maksimal. Kita lanjutkan. Kalau bakteri asam laktat tumbuh dengan baik, maka bakteri tersebut akan merubah protein menjadi asam amino, kemudian lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta karbohidrat menjadi glukosa. Perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana seperti yang dicantumkan dalam ini sangat diharapkan karena ini berarti protein kompleks diubah menjadi protein sederhana sehingga meningkatkan daya cerna. Hal lain yang dapat diharapkan dari penggunaan bakteri asam laktat nanti adalah timbulnya aroma dan cita rasa yang spesifik yang disukai oleh konsumen. Berikutnya, bagaimana proses fermentasi dapat berlangsung pada ikan? Yang pertama,
persiapan bahan baku merupakan langkah penting yang harus kita lakukan. Kalau persiapan bahan bakunya bersih, maka proses fermentasi akan berlangsung lebih cepat dan berhasil. Kalau kita lihat produk peyem itu merupakan produk fermentasi. Kenapa peyem dari pedagangnya satu berbeda cita rasanya, aroma dan cita rasanya dibanding pedagang peyem lainnya? Padahal bahan bakunya sama, mikroba yang digunakan sama. Nampak dalam persiapan bahan baku, peyem yang masam itu terkontaminasi oleh mikroba yang tidak diharapkan. Itu muncul karena mungkin pencucian, pengupasan, dan lain-lainnya menyebabkan terjadinya kontaminasi, sehingga hasil yang diperoleh tidak sama dengan hasil yang diperoleh dari pengusaha yang mempersiapkan bahan bakunya lebih baik. Jadi persiapan bahan baku berpengaruh terhadap proses fermentasi yang kita harapkan. Yang kedua, pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan yang dapat kita lakukan dengan penambahan garam, penambahan asam, dan penambahan bakteri asam laktat. Nah, ini ada hal yang menarik. Bagaimana mekanisme garam, ini kelompok keberapa, yang mampu menghambat aktivitas mikroba pembusuk dan menumbuhkan mikroba fermentasi. Ini hal menarik, ini taruhlah kelompok yang kedua. Yang ketiga adalah kelompok yang ketiga, bagaimana proses pengendalian lingkungan dengan menggunakan senyawa asam mampu menghambat mikroba pembusuk dan menumbuhkan mikroba fermentasi. Yang kelompok yang keempat adalah bagaimana penambahan mikroba bakteri asam laktat mampu menghambat aktivitas mikroba pembusuk dan dapat menghasilkan proses fermentasi yang terbaik. Ini terkait dengan pengendalian lingkungan. Pembentukan aroma juga merupakan hal penting karena ini aroma ikan hasil fermentasi khas dan sangat disukai oleh konsumen. Saudara tahu, misalkan peda, kecap, bekasem, terasi, itu menghasilkan aroma-aroma spesifik yang disukai oleh konsumen. Nah, ini silakan anggaplah kelompok 5 yang menjelaskan bagaimana proses pembentukan aroma terjadi selama proses fermentasi pada ikan. Berikutnya adalah penghentian proses. Proses kimia memang perlu dihentikan, sebab kalau tidak dihentikan akan terjadi proses pembusukan. Proses pembusukan ini tidak diharapkan karena akan sia-sia proses fermentasi sudah baik, namun mengalami proses pembusukan akhirnya tidak bisa dikonsumsi. Proses penghentian fermentasi ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Ada yang sengaja dihentikan lebih lama, baru dihentikan, ada yang dihentikan pas waktunya dihentikan, ada yang sebelum waktunya dihentikan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, bagaimana kita menghentikan proses, ini hal yang menarik, sebaiknya dijelaskan nanti dalam diskusi oleh kelompok berikutnya ya. Nanti ketua kelasnya akan mengatur bagaimana penghentian proses ini disiapkan oleh kelompok berapa. Kemudian penyimpanan juga hal menarik.
yang berpengaruh terhadap mutu dari produk fermentasi. Penyimpanan tentu saja harus mampu menghambat aktivitas yang dapat menyebabkan produk fermentasi ini tercemar atau mengalami pembusukan lebih lanjut. Itu harus dicegah. Kemudian beberapa contoh produk fermentasi yang telah ditetapkan oleh koordinator mata kuliah ini, Prof. Jun, telah menetapkan produk pertama produk bekasem, yang kedua produk peda, yang ketiga produk kecap, yang keempat produk terasi. Nah, tugas dari kelompok ini adalah menjelaskan mengenai persiapan bahan baku pada bekasem, persiapan bahan baku pada pembuatan peda, pembuatan kecap, dan pembuatan terasi. Jadi bekasem satu kelompok, peda satu kelompok, kecap satu kelompok, dan terasi satu kelompok. Kemudian persiapan, kemudian pengendalian lingkungannya bagaimana yang dilakukan pada bekasem, peda, kecap, dan terasi. Kemudian pembentukan aroma cita rasa bagaimana yang terjadi pada bekasem, peda, kecap, dan terasi. Kemudian penghentian proses fermentasi pada bekasem, peda, kecap, dan terasi. Jadi ini adalah empat kelompok terakhir ya yang akan membahas mengenai bekasem, peda, kecap, dan terasi. Ini akan dipresentasikan pada tanggal 13 April, sedangkan yang sebelumnya itu akan dipresentasikan pada tanggal 6 April. Sesuai dengan jadwal ya, jadwalnya 7.30, kemudian 9.30 dan 13. Baik, saya kira demikian materi yang bisa saudara pelajari menjelang tanggal 6 dan tanggal 13. Sebaiknya materi ini diperkaya oleh pencarian pustaka yang saudara lakukan atau kelompok saudara lakukan, sehingga nanti tugasnya mencantumkan juga link dari pustaka yang digunakan. Saya minta pustaka yang digunakan berbasis jurnal internasional dalam jumlah minimal 5 dan berasal dari 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2021 berarti 2016 paling tua, 2016. 5 jurnal internasional. Kalau mau menambahkan lebih dari itu jurnal internasionalnya atau jumlah jurnal nasionalnya tidak masalah, tapi 5 jurnal maksimal tahun 2016 itu yang bisa saudara cantumkan sebagai pustaka utama. Bentuk tugasnya? Boleh makalah, boleh PowerPoint, boleh blog dari kelompok ya, boleh video, boleh infografis. Saya tidak menetapkan seperti apa, tetapi kemampuan kelompok tersebut untuk membuat laporan dalam bentuk apa. Silakan bekerja maksimal. Kita akan bertemu di tanggal 6 April dan 13 April. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.